Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian yang berkata, Saat Indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan
Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagimu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak ada tempat yang dapat memberikan kita perhentian, ketenangan, bahkan kepastian dalam kehidupan kita selain di dalam Yesus Tuhan, karena Dialah yang empunya kehidupan kita, dan segala fasilitas yang ada dalam hidup kita semua adalah anugerah Tuhan. Kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memulihkan kita, dan Tuhan menyatakan kuasa kebesarannya dalam menjaga, memelihara, dan memberkati kita dalam segala perkara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan
yang memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur karena Tuhan dengan kasih setia selalu hadir. Kami rasakan di dalam keluarga kami, dalam semua aktivitas kami. Dan kami harus berkata kepada Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kami ada, kami hidup dan menikmati segala pertolongan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Itu sebabnya kembali kami berkumpul mencari Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Kami rindu suara dan firman-Mu yang mampu meneguhkan, menguatkan iman kami, kokoh di dalam Tuhan, sehingga kami tetap menjadi saksi, menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari-hari yang kita lewati terasa sangat cepat. Apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada masa di mana Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan keputusan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari suatu masa yang sulit, yang kita kenal masa kegelapan, berjalan bersama Tuhan, dan akan melihat suatu hidup yang berbeda dari hari-hari yang lalu. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat 24 dan 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abram, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dalam menghadapi penindasan yang tiap hari dialami oleh bangsa Israel, berjalan begitu lama, berjalan berabad-abad, sehingga sampai pada masa di mana Tuhan mengutus Musa menjadi alat Tuhan melepaskan bangsa pilihan Tuhan. Ada alasan Tuhan datang melepaskan orang-orang yang menjadi miliknya, adalah karena mereka berdoa kepada Tuhan, karena mereka mencari Tuhan. Dua alasan inilah yang kemudian kita dengar Tuhan datang dan memperhatikan mereka. Tuhan mengingat dan memperhatikan mereka. Dalam menjalani hidup yang sangat keras, dalam ayat ini ada tangisan. Mereka mengerang, mereka sangat tertindas. Ada air mata yang terus-menerus mengalir dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Kemudian dalam ayat ini, Tuhan datang dan menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa dan mencari Tuhan. Ada dua kalimat yang dijadikan dasar dalam panggilan Tuhan ini, jawaban Tuhan ini adalah Tuhan mendengar doa mereka. Ada begitu banyak doa yang kita naikkan,
Ada begitu banyak dan panjang hari-hari di mana kita berdoa. Ada begitu panjang bulan dan tahun yang dilewati. Tuhan mengajar, tetaplah berdoa sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Maka inilah yang terjadi. Tuhan datang melihat, Tuhan datang melepaskan anak-anak Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mengingat. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengingat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang sedang kita jalani, Tuhan berkata Dia ingat kita dan Dia memperhatikan kita seperti Tuhan memperhatikan bangsa Israel di waktu senang, juga di waktu mereka menghadapi kesulitan yang sangat hebat. Tuhan datang melawati mereka dan melepaskan mereka, membebaskan mereka dari penderitaan. Saudara, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12, firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru, apabila kamu berdoa, itu sebabnya Tuhan mengajar anak-anak Tuhan dalam kondisi apapun, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Doa adalah nafas untuk kelangsungan hidup rohani setiap anak Tuhan, untuk melihat kehadiran Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Dan Tuhan berkata, di saat mereka berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak Tuhan di saat Tuhan mengutus Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel supaya kembali mengandalkan Tuhan, terus berdoa dan mencari Tuhan. Saudara, kedua contoh tadi adalah peristiwa yang berulang di zaman Musa. Tuhan meninggalkan bangsa Israel karena di dalam doa tidak ada kesungguhan. Di dalam doa merupakan formalitas. Dan mereka bukan mencari Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mencari segala sesuatu yang dapat menyambung kehidupan, kelangsungan generasi mereka berada di tanah Mesir. Demikian juga di dalam Yeremia yang kita baca, yang digambarkan di dalam pasal-pasal awal yang kita baca, di dalam kitab Ratapan, saudara, diceritakan bagaimana Tuhan meninggalkan bangsa Israel, anak-anak Tuhan. Karena dalam berbagai keberhasilan tahun-tahun yang silam, waktu-waktu yang silam, sebelum peristiwa ini terjadi, mereka tidak hidup di dalam doa yang sungguh-sungguh. Di dalam doa yaitu hubungan di mana kita dapat mengungkapkan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan limpahkan, Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Itulah yang terjadi di zaman di mana Tuhan memanggil dan memakai Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan, memulihkan suatu solusi, memulihkan bangsa Israel dan anak-anak Tuhan untuk melihat perubahan akan terjadi. Segala persoalan akan berlalu, kesakitan akan berlalu, berbagai tantangan akan berlalu. Kembali kepada Tuhan
dalam ayat ini berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Dia akan mendengar kamu dan Dia akan hadir menjadi jawaban. Saudara sekalian, selanjutnya dalam perjalanan hidup sebelum kita melihat campur tangan Tuhan dan kehadiran Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan adalah mengingatkan sepanjang hidup hubungan doa dan mencari Tuhan adalah dua ikat janji yang harus dipertahankan. Yang harus diingat adalah tetap memandang Tuhan, tetap terarah kepada Tuhan, dan kedua mencari Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan dalam perjalanan apapun yang sedang kita jalani. Itu yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Itu yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel di masa Yeremia. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya di zaman ini. Di saat kita menghadapi tantangan-tantangan, berbagai persoalan yang menghadang kita dalam versi yang berbeda. Tetapi solusi untuk mendapatkan pertolongan dan jalan keluar adalah tetap berdoa. Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi ganasnya COVID-19 mengajak seluruh rakyat bangsa Indonesia berdoa bersama-sama supaya Tuhan mengangkat, melalukan penyakit ini, virus ini dari bangsa yang kita cintai, karena dampaknya yang kita hadapi, dampaknya begitu besar, merusak semua apa yang dibangun, merusak semua harapan di depan, bahkan kesehatan, kematian masih kita lihat, kita dengar sampai saat ini sangat menakutkan. Kondisinya seperti terjadi di zaman di mana Tuhan berfirman kepada Musa, di mana Tuhan mendengar jeritan, erangan kita, erangan bangsa pada waktu itu, dan erangan kita saat ini. Tuhan mendengar dengan kita berdoa dan kita mencari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, langkah berikutnya adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti harus datang kepada Tuhan, berusaha berjalan dengan Tuhan, berusaha selalu berdampingan dengan Tuhan. Langkah kedua yang Tuhan kerjakan dalam memberikan pertolongan kepada umat-umat Tuhan adalah di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Saudara, kita membaca dan mendengar Tuhan membawa orang-orang yang ditebus, orang-orang yang Tuhan dengar doa mereka dan mencari Tuhan. Mereka harus keluar dan berhadapan dengan Laut Kulsum. Mereka berhadapan dengan Laut Merah. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan membawa tidak salah jalan. Mereka melihat sepertinya tidak ada jalan. Tapi bukankah Tuhan berkata, aku mendengar mereka, aku memperhatikan mereka, dan aku mengingat mereka. Mereka tetap berdoa, dan kita percaya doa mereka yang kemudian menghadirkan Tuhan, membuka jalan laut. Tuhan buka jalan di tengah-tengah laut yang ganas. Saudara sekalian, kemudian bangsa Israel mulai berjalan. Mereka mulai semalam-malaman mereka harus melewati dasar dari lautan. Dan dalam ayat ini dikatakan, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka
adalah air laut yang menjadi benteng. Berarti saudara, dalam perjalanan sehari-hari, tetap berdoa. Bangsa Israel berjalan, di samping kiri kanan ada air laut. Ada air laut yang sewaktu-waktu bisa tercurah, bisa menutupi perjalanan mereka. Dan kita percaya doa kita dan selalu mencari Tuhan akan membuat benteng dalam hidup kita, sehingga gelombang-gelombang pencobaan sehebat apapun yang memang ada di samping perjalanan kita tidak mampu menutup perjalanan saudara dan saya, tidak mampu menghalangi perjalanan saudara dan saya, karena tangan Tuhan yang menjadi benteng yang akan membawa kita sampai terlepas di seberang dengan pertolongan Tuhan. Untuk itu saudara, dalam perjalanan yang kita hadapi hari-hari ini, tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena kita sedang menghadapi perjalanan di kiri kanan kita. Ada lautan yang sedang mengancam dan bisa menenggelamkan kita. Hanya dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa dan terus mencari Tuhan, memegang tangan Tuhan, kita akan terlepas. Kita akan melihat mujizat Tuhan dalam rumah tangga saudara, dalam hidup saudara, dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mata harus tertuju kepada Tuhan. Dan dalam ayat ini kita melihat, selama kita berdoa, memandang Tuhan, tembok air laut tidak akan runtuh. Tuhan akan membawa anak Tuhan dapat melewati kerasnya ombak dan badai yang ada di samping kita. Tidak akan mampu menutupi, menghalangi kita. Tetap mengandalkan Tuhan. Maka di dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 21, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia untuk menjadi doa, untuk menjadi suatu permohonan kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk hadir untuk bangsa Israel dan bangsa kita dan semua kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada adalah, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Bawalah kami kembali kepada Tuhan. Bawalah suami istri, anak-anak, keluarga, orang tua kita, kesehatan kembali kepada Tuhan. Segala berkat kembali kepada Tuhan. Yang dari Tuhan akan memberkati dan akan mencurahkan itu kepada saudara, kepada kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Doa ini berkata, maka kami akan kembali. Yang mampu membawa kita kembali dekat hanya doa dan selalu mencari Tuhan. Ayat ini kemudian berkata, bawalah hari-hari kami seperti dahulu kala. Yang membuat segala sesuatu berubah, dipulihkan oleh Tuhan. Kembali berkat-berkat mengalir, rohani semakin kokoh dalam hidup kita. Kehidupan di dalam membangun berbagai prospek hidup diberkati oleh Tuhan. Dan berbagai usaha pekerjaan kembali dihidupkan oleh Tuhan adalah dalam perjalanan hidup. Tetap berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang memulihkan kita, menolong kita. Yang sakit disembuhkan, yang kehilangan anggota keluarga Tuhan hiburkan. Tuhan berikan pertolongan sukacita. Dan Tuhan beri kepastian kepada saudara dan saya. Melihat di depan, Yesus menyediakan suatu tempat yang terbaik, di mana Tuhan memberkati orang yang terus berdoa dan terus mencari Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penolong bagi kita. Itu sebabnya Tuhan berfirman, tetap berdoa, tetap mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan lewat ibadah.
Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Tuhan kami. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang mendengar kami, memperhatikan kami, melihat kami, dan akan menuntun kami dapat melewati di kiri kanan badai sehebat apapun, berbagai tekanan hidup di depan kami. Tuhan sudah menyediakan jalan, Tuhan berjalan di depan kami, dan kami melihat kuasa mujizat Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami sekalian. Hari berganti minggu bulan, Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan adalah penolong kami yang mendengar kami dan memberkati kami dengan kasih sayang Tuhan, dengan memberi kekuatan kesehatan umur panjang sekarang sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala berkat pengawalan menyertai kita, kasih setia Tuhan mulai saat ini menjadi bahagian kita sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini Tuhan, dan ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kami akhiri di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.